Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi syaikhina wa bi ulumi sa'iris salihin fid dharain amin ila an qala awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Masih di dalam bab sahih. Sudah kita kaji baru dua syarat. Syarat pertama yaitu sanad yang nyambung untuk syarat hadis sahih. Syarat kedua ada musyudzud, bahwasanya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain atau dengan hadis yang lebih sahih, lebih thiqah, perawi yang lebih thiqah, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan. Itu dua syarat yang baru kita sebutkan. Au yu'al. Kemudian syarat ketiga, agar hadis tersebut dikategorikan hadis sahih, yaitu adamul illah. Itu yu'al. Arti yu'al adamul illah. Hadis itu tidak ada illah. Illah itu lughatan al-marad. Yang dimaksud illah ini kalau secara bahasa penyakit, illat penyakit. Tapi yang dimaksud di sini penyakit yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Illat yang dimaksud adalah illat al-khafiyah. Jadi kita harus paham dulu apa itu illat. Illat itu penyakit untuk riwayat hadis, itu illat. Kalau di riwayat hadis ada illat, ada penyakit, maka hadisnya jadi dhaif, tidak jadi sahih. Setiap hadis, baik di sanadnya atau di matannya ada penyakit, maka dia jadi dhaif. Nah, penyakit hadis ini ada dua. Ada penyakit yang zahir, ada penyakit yang khafi. Zahir itu artinya tampak, jelas. Bukan itu yang dimaksud di dalam syarat ketiga ini. Kalau penyakit yang jelas, ya udah dibahas oleh syarat pertama, syarat kedua, syarat keempat, dan nanti syarat kelima. Apa penyakit untuk hadis yang jelas? Contoh, terputusnya sanad. Itu kan penyakit. Sanad terputus, salah satu penyakit yang menyebabkan hadis itu dhaif, lemah, tidak diterima. Cuman terputusnya sanad itu adalah penyakit yang zahir. Tidak perlu dibahas, karena udah dibahas dengan syarat pertama, harus sanad itu nyambung. Sanad nyambung. Syarat hadis sahih itu dinamakan sahih. Berarti kalau sanadnya tidak nyambung, hadis itu dhaif. Sanad tidak nyambung adalah penyakit untuk satu riwayat. Hadis sahih harus hadisnya itu misalkan tidak bertentangan dengan hadis orang yang lebih sahih. Ketika bertentangan, berarti sanad hadis itu jadi dhaif. Bertentangan. Nah, bertentangan ini penyakit yang zahir, penyakit yang tampak, jelas, gampang. Syarat ketiga yang kita bahas ini bukan penyakit yang jelas-jelas itu, bukan. Bukan penyakit yang jelas. Karena setiap penyakit yang jelas sudah disebutkan di syarat-syarat yang lain. Berarti apa maksud syarat ketiga ini? Maksud syarat ketiga ini penyakit yang tidak jelas. Penyakit yang tidak jelas. Contoh, ana ngeriwayatkan dari As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kata Ustaz Nabil, aku riwayatkan hadis itu dari Sayyid Alawi. Ini penyakit yang jelas. Bukan illat, berarti bukan illat yang dimaksud di syarat ketiga ini. Kenapa bukan itu yang dimaksud? Jelas, terputus sanadnya jelas. Sayyid Alawi meninggal, Ustaz Nabil belum lahir.
Putus kan? Jelas. Nah, itu bukan yang dimaksud di syarat ketiga ini, bukan. Tapi yang dimaksud di syarat ketiga ini, ana ngeriwayatkan hadis dari Abu Ya Sayyid Ahmad. Tiba-tiba ente tahu Ustadz Nabil tidak dengar langsung hadis itu dari Abu Ya Sayyid Ahmad. Nah, itulah yang dimaksud di syarat ketiga ini. Penyakit yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Rumit untuk mencarinya. Bagaimana ente tahu? Ustadz Nabil sama Abu Ya Ahmad duduk 10 tahun. Cak manu kita tahu bahwasanya hadis yang ana riwayatkan barusan tidak ana dengar langsung dari Abu Ya Sayyid Ahmad, melainkan dari teman ana baru dari Abu Ya Sayyid Ahmad. Ana pas meriwayatkannya langsung menyebutkan dari Abu Ya Sayyid Ahmad. Berarti apa ini? Ada sikok yang dihapus. Kan beda. Ketika ana nyebutkan ini hadis dari Sayyid Alawi atau ana nyebutkan ini hadis dari Abu Ya Sayyid Ahmad. Di dua-duanya ada perawi yang ana hapus. Beda kan? Kalau yang tadi Sayyid Alawi gampang inti mengetahuinya. Cari tanggal wafat Sayyid Alawi, cari tanggal lahir anak, ketahuan langsung bohong ini. Ada yang dihapus. Nah, bukan itu yang dibahas di bab di syarat ketiga ini. Au yu'al, adamul illah, bukan itu yang dibahas. Bukan yang jelas, bukan yang gampang yang dibahas di syarat ketiga. Tapi yang dibahas di syarat ketiga ini illat khafiyah. Illat penyakit yang ruwet, yang rumit, yang tidak jelas. Tadi, ana ngeriwayatkan dari Abu Ya Sayyid Ahmad, ternyata di situ ada satu perawi yang ana hapus. Paham ya? Kalau yang jelas tadi, ana ngeriwayatkan dari Sayyid Alawi. Gampang, inti nak tahu ini Ustadz Nabil ada yang dihapus satu perawinya. Karena dari tahunnya kejiwaan sudah kelihatan, oh Sayyid Alawi meninggal, Ustadz Nabil belum lahir. Berarti pasti ada satu perawi, bisa jadi dua perawi yang dihapus sama Ustadz Nabil. Gampang. Bukan itu yang dibahas di syarat ketiga. Tapi yang dibahas di syarat ketiga, periwayatan ana dari Abu Ya Sayyid Ahmad. Tahunya Ustadz Nabil hadis ini tidak dengar langsung dari Sayyid Ahmad, melainkan dari temannya baru dari Sayyid Ahmad, Abu Ya Sayyid Ahmad. Ustadz Nabil langsung meriwayatkan ke Abu Ya Sayyid Ahmad, berarti ini hadis munqati, tidak muttasil. Kenapa? Ada satu perawi yang dihapus. Cuman munqati'nya di sanad Abu Ya Sayyid Ahmad beda dengan munqati' yang di sanad Sayyid Alawi Al-Maliki. Karena ketika anak ngeriwayatkan ngomong dari Sayyid Alawi, gampang untuk ente mencari atau untuk ente tahu ini sanad terputus. Beda dengan anak ngeriwayatkan hadis dari Abu Ya Sayyid Ahmad, susah untuk ente mencari tahu ini hadis terputus atau tidak. Itu yang dimaksud dengan syarat ketiga, illatun khafiyah. Illatun khafiyah. Illat penyakit yang samar, yang rumit untuk dicari. Makanya tidak semua orang, tidak semua ulama bisa menguasai ilmu syarat ketiga ini. Al-Imam At-Tirmidzi yang kita pernah baca sunannya, itu beliau punya 2 kitab di bidang ini. Di bab yang ketiga ini punya 2 kitab. Kitab yang pertama Ilalus Saghir, yang kedua Ilalul Kabir. Jadi di situ beliau sebutkan apa saja contoh atau penyebab ilat yang ruwet, yang rumit, dan bagaimana cara menemukannya. Itu sebutkan. Ilalus Saghir, kitab beliau yang kecil, Saghir artinya tipis, itu nyambung di sunan beliau. Jadi yang punya Sunan Tirmizi atau Jami Tirmizi, di akhir kitab itu beberapa lembar tentang syarat ketiga ini. Illat khafiyah, penyakit yang samar di dalam periwayatan hadis. Digabung sama Imam Tirmizi di kitab Sunan At-Tirmizi.
Tapi kalau ilalul kabir yang agak sedikit tebal, itu sama beliau disendirikan, dikhususkan. Dan disyarahkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali jadi 2 jilid. Disyarahkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali jadi 2 jilid. Itu termasuk kitab dan mahal. 2 jilid itu kalau tidak salah hampir nak 200 real. Pas lagi Ma'rad di Jeddah, termasuk kitab yang Al-Fakir dapat hadiah terakhir dari Abuya Said Ahmad. Pas lagi ada pameran kitab di Jeddah, Abuya nawari untuk kelas, udah dikasih duit. Kita tuh setiap pameran sama Abuya dikasih duit 500 real. Pergi ke pameran beli kitab. 500 real, kalau sekarang mungkin 2 juta atau ya 2 jutaan, 2 juta sekian, 2 juta 400, 2 juta 300 gitu. 500 semua santri itu. Dikasih 500 real, pergi ke pameran, diantar pameran kitab. Ada 500 lebih percetakan kitab ikut di situ. Wah, keliling gitu. Berapa hektar lebarnya itu. Satu percetakan punya dua lapak misalkan atau 3, tergantung mereka mau nyewa berapa lapak. Nah itu setelah beli itu di Ma'rad ini, pameran ini 2 minggu, 3 minggu, bukan sehari 2 hari. Di akhir pameran Abuya nawari, siapa yang nak dari kelas Al-Fagir, kelas terakhir yang pengen punya beli kitab, ditambahi lagi. Tapi kitabnya cuman jangan yang mahal-mahal, Abuya. Itu. Ya, akhirnya Al-Fagir nulis kitab itu. Ibn Rajab Al-Hambali, anyelip apalah 2 jilid beli ke Abuya akhirnya alhamdulillah. Ibn Rajab Al-Hambali nyarahkan kitab ilalnya punya Imam Tirmidzi, Ilalul Kabir, 2 jilid, Masya Allah. Syarat ketiga ini itu jadi 2 jilid kitabnya. Jadi bukan ilmu yang sepele ini. Tidak semua ulama hadis, tidak semua perawi hadis menguasai syarat ketiga ini. Illat khafiyah, samar. Susah untuk diketahui. Jadi, ana ngeriwayatkan dari Abu Said Ahmad. Ana murid beliau, 10 tahun sama beliau. Cuman ternyata di hadis yang ana barusan riwayatkan mungkoti, ada perawi yang ana hapus. Cak mana tahu? Terus kan? Nah, itu juga harus ada syarat tersebut. Di dalam hadis sahih harus ada syarat au yu'al adamul illah. Hadis tersebut tidak ada illat khafiyah. Tidak ada penyakit yang samar. Bukan hanya selamat dari penyakit yang jelas, tapi juga harus selamat dari penyakit yang samar, yang ruwet. Bagaimana? Salah satu cara mengetahuinya dari dikumpulkan semua riwayat. Salah satu untuk mengetahui ini sanad, ini hadis ada penyakit illat khafiyatnya atau tidak. Salah satunya itu, misalkan ini hadis diriwayatkan sama Nabi di satu pertemuan. Artinya cuman itu periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan sanadnya. Ketika dikumpulkan misalkan riwayat fulan ada ini, riwayat fulan ada. Nah, itu yang namanya illat khafiyat. Jadi ketahuannya itu harus dengan pengumpulan semua sanad. Ketika semua sanad dikumpulkan, nah kenapa di sini marfu, kenapa di sini mauquf, kenapa di sini maqtu, kenapa di sini ada qala Rasulullah, di sini tidak ada qala Rasulullah. Kenapa di sini ada kalimat begini, di sini tidak ada kalimat itu. Nah, jadi dengan pengumpulan semua sanad dengan catatan hadis tadi cuma Nabi sampaikan di satu tempat, di satu pertemuan. Sumbernya satu, maksudnya bukan Nabi pernah mengucapkan kemudian di tempat lain Nabi mengucapkan lagi, tidak bisa. Perbandingannya itu harus dari sanad yang sumbernya ke satu tempat, satu kejadian, satu waktu ketika Nabi meriwayatkan hadis tersebut. Dikumpulkan, baru ketahuan di situ. Oh, ini sanad ini ada illat khafiyatnya, ini juga. Ketahuan di situ. Nah, itu baru penyakit yang samar. Tapi kalau langsung kita ketahui, tidak perlu dengan disandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, cukup kita lihat tahun lahir, tahun wafat, itu namanya penyakit yang jelas. Bukan illat
khafiyah. Jadi syarat ketiga agar hadis dikategorikan hadis sahih yaitu adalah walam yashidda au yu'al. Hadis tersebut bukan hadis yang memiliki illat khafiyah. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi. Kemudian syarat keempat, harus hadis tersebut yarwihi adlun, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Apa adil? Adil itu adalah perawi yang muslim. Harus muslim, adil. Al-baligh, al-aqil. Perawi tersebut muslim dan perawi tersebut harus berakal. Al-aqil, yang berakal. Tidak disyaratkan baligh, akil, yang penting berakal. Kemudian adil itu perawi tersebut bukan orang yang fasik. Jadi adil itu adalah muslim, berarti periwayatan orang kafir tidak diterima. Ada orang kafir meriwayatkan hadis, tidak boleh kita terima. Beda kalau dia mendengar hadis itu di masa kafirnya, kemudian dia riwayatkan di masa muslimnya, diterima. Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, salah satu sahabat Nabi, itu meriwayatkan hadis, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Jubair bin Mut'im, aku pernah mendengar Nabi di salat maghrib baca surat At-Tur. Kapan kata ulama Jubair dengar ini? Pas dia ditawan sama Nabi habis peperangan Badar. Dia dengar. Atau pas di Sulhul Hudaybiyah, pokoknya masih kafir. Masih kafir, dia dengar Nabi salat maghrib baca surat At-Tur. Setelah dia masuk Islam, baru dia riwayatkan, diterima riwayat. Jadi yang dijadikan patokan hukum itu pas ngeriwayatkan, bukan pas dengar hadis, bukan. Pas ngeriwayatkan. Muslim, diterima hadisnya. Akil, berakal, diterima hadisnya. Adamul fiski, bukan orang yang fasik. Fasik di sini maksudnya bukan orang yang melakukan dosa besar atau rutin melakukan dosa kecil belum taubat. Itu maksudnya. Jadi melakukan dosa besar atau istiqomah. Istiqomahnya melakukan dosa kecil belum taubat. Itu namanya fasik. Maka riwayatnya juga tidak diterima. Beda tapi adal di sini, adamul fisik di sini beda dengan adamul fisik di bab nikah, di bab syahadah. Beda. Kalau di bab nikah, wali nikah, dua saksi juga harus adamul fiski. Bukan orang yang fasik. Apa fasik? Fasik itu tadi orang yang habis melakukan dosa besar belum taubat, atau rutin melakukan dosa kecil juga belum taubat. Berarti dia orang yang fasik. Itu fasik. Syarat biar wali nikah itu sah, dua saksi nikah juga sah, adamul fiski. Jangan sampai dia orang yang fasik. Makanya kenapa kita diajak pas sebelum ijab kabul, diajak bertaubat. Karena ketika kita bertaubat, otomatis kita bukan orang yang fasik. Itu. Jadi ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, istighfar, kan dibimbing tuh. Astagfirullah, ini semua ikut baca. Walinya, yang mau akadnya, saksinya, yang hadir semua. Semua baca. Nah, apa gunanya itu? Biar ijab kabulnya sah. Kalau tidak didahulukan itu, siapa dari kita yang tidak rutin melakukan dosa kecil? Belum tentu hari itu orang walinya udah taubat. Kalau belum taubat, berarti dia fasik. Kalau fasik, tidak sah ijab kabulnya. Makanya sebelum resepsi ijab kabul, diajak kita untuk bertaubat kepada Allah. Cukup. Itu bedanya adil di bab riwayat dan adil di bab nikah, bab syahadat.
Kalau di bab nikah, bab syahadat, cukup ente 1 menit sebelum ijab kabul taubat, udah ente tidak fasik, boleh jadi wali, boleh jadi saksi. Beda di bab riwayat. Di bab periwayatan hadis, cuk taubat, misalkan dia pemabuk, pengen jadi perawi hadis, boleh. Bagaimana? Taubat. Langsung boleh meriwayatkan hadis, dah boleh. Ditunggu 1 tahun. Bedanya di situ. Ditunggu 1 tahun. 1 tahun ditunggu, tidak kembali ke dosa yang dia habis taubati, baru dia dikasih cap. Oh, dia ini adil. Periwayatannya boleh diterima. Tapi baru taubat seminggu balik lagi, udah. Berarti tidak bisa dikasih sifat adil. Ya, jadi bedanya adil di bab periwayatan hadis dan adil di bab nikah, bab saksi. Kalau di bab kesaksian, di bab nikah cukup taubat saat itu juga langsung dia jadi adil. Tapi kalau di bab riwayat tidak cukup hanya taubat, harus ditunggu 1 tahun baru dia jadi adil. Itu maksudnya yarwihi adlun. Syarat keempat, hadis itu sahih, harus hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang adil. Apa orang adil itu? Adil itu adalah orang yang muslim, kemudian dia berakal, kemudian dia bukan orang yang fasik, dan yang keempat dia bukan orang yang melakukan hal-hal yang menurunkan martabatnya atau harga dirinya. Jadi adil itu yang keempat harus orang yang punya harga diri. Martabatnya harus dijaga. Cak mano kata ulama, cak ini misalkan contoh. Kita laki-laki, aurat laki-laki, itu dari mana ke mana? Dari pusar ke lutut. Ente keluar tidak berbaju dari rumah, tidak apa-apa. Mau dilihat perempuan atau tidak dosa, bukan aurat. Tapi beda. Maksudnya apakah pantas itu dilakukan? Beda, setiap orang beda. Ada wong yang pantas-pantas tidak berbaju di tengah jalan. Biasa Ada wong yang tidak pantas. Nah, itu namanya menjaga martabat atau harga dirinya di dalam periwayatan hadis. Dia seharusnya kalau keluar pakai peci terus, keluar tidak pakai peci, bisa tercoreng namanya. Adilnya bisa dihapus. Itu maksudnya. Oke, ini di bab Jumat sampai jadi uzur untuk meninggalkan Jumat loh. Ada wong yang tidak pernah ngelepas peci. Kalau Jumat tidak pernah tidak pakai gamis. Jadi sudah jadi simbolnya pakai gamis putih, peci putih. Misalkan suatu hari dia mau pergi Jumat, bininya lupa menyiapkan misal katik peci putih, katik gamis putih. Tidak apa-apa, tidak salat Jumat. Uzur. Kenapa? Karena memang kalau dia keluar tidak menggunakan pakaian itu, martabatnya, harga dirinya bisa jatuh. Uzur. Nah, itu yang dimaksud oleh ulama dalam periwayatan hadis. Sekelas beliau ini tidak boleh keluar tidak pakai imamah misalkan. Atau tidak boleh keluar cuma pakai sotoan atau pakai kaos putih, sarung, tidak berkopiah, keluar kemana-mana. Wong lain biasa. Tapi sekelas dia, jatuh harga dirinya. Jatuh, itu berarti muruah yang harus dijaga. Nah, adil harus, jadi biar perawi itu dikategorikan adil, yang keempat harus dia menjaga muruahnya. Harus dia menjaga muruahnya. Dan ini penting di dalam setiap perawi hadis. Nah, baru kalau perawi tadi sudah muslim, perawi tadi berakal, perawi tadi bukan orang yang fasik, perawi tadi orang yang menjaga muruahnya, harga dirinya, baru dia dikategorikan perawi yang adil. Perawi yang adil, muslim, berakal, berarti wong gila tidak diterima. Kemudian bukan orang fasik, berarti yang fasik tidak diterima, bohong itu fasik, dusta fasik, adu domba fasik, ini semua fasik tidak diterima riwayatnya. Dan yang keempat, dia menjaga muruahnya, harga dirinya. Karena mereka ini perawi hadis Nabi. Kayak Abu Ya Said Muhammad,
Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki itu terkenal ulama yang sangat luar biasa kalau berpenampilan. Waduh, luar biasa. Beliau ngomong, aku menghormati hadis Nabi yang aku miliki. Tidak galak beliau itu tampil ala kadarnya. Tidak galak. Apalagi kalau di majlis-majlis umum, majlis yang banyak, waduh. Ini murid-muridnya yang ceritakan ke kita. Bajunya mahal-mahal, imamahnya itu berapa meter, makinya itu salah sedikit ulang. Beliau itu kalau dipakaikan imamah, budak maki ke imamahnya. Duduk beliau, kacau, budak megang kacau di depan. Beliau nyingok be jadi kurang, sini dikit, sini dikit. Berapa meter, 12 meter apa imamahnya. Itu kalau udah rapi, udah selesai, lepas. Kadang hampir setengah jam. Makikan abuya imamah, kata alumni-alumni yang senior. Sampai setengah jam. Apa kata beliau? Aku menghormati ilmu dan hadis Nabi yang aku miliki. Itu. Beliau tidak terima kalau dipandang sebelah mata, diremehkan, dihina, tidak terima. Bukan marah untuk dirinya, menghormati ilmu. Tahu beliau kalau yang remeh-remehkan menghina karena apa ilmunya, wah agaknya Buya Said Muhammad Al-Maliki. Bahkan yang menghina santri beliau, tidak terima. Ini santri penuntut ilmu. Jadi Abuya itu kalau orang mau undang Abuya Muhammad makan harus siap nampung semua santrinya untuk makan. Tidak nerima beliau, misalkan Abuya di lantai 2 VIP, santrinya di bawah. Oh, maka pernah kejadian santrinya kan biasa, ini termasuk adat jelek orang Arab ini. Ya, kita preferan Arab ada jelek juga adat galak nyingok orang Indonesia, orang Jawa di sebelah mata dipandang dengan sebelah mata, disepelekan, pesek misalkan, kecil, pendek, marah bu ya. Mana anak-anak auladi di bawah saya kata dia, panggil kalau tidak anak balik. Panggil kalau tidak anak balik karena mereka tulabul ilm, mereka penuntut ilmu agama. Wong ini agak menghina itu, agak ngeremehkan. Tak terima beliau. Itu beliau. Jadi beliau menghormati ilmu dari ini sifat adil ini harus menjaga muruah harga diri. Itu syarat keempat dari syarat hadis sahih. Dhabitun. Insyaallah syarat kelima akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana